Baik, langsung saya mau tanya dengan Mas Taat. Jika Mas Taat ini di Bandung dan dia punya rumah sehat. Nah, Betul. jadi dia punya konsep bisnis sebenarnya ya. Ya baru merintis. Baru merintis rumah. Apa itu rumah sehat? Jadi sebelumnya kan saya pernah bikin gym juga, saya pernah ikut bantuin teman juga. Jadi saya merubah konsep orang ke gym. Jadi sesuatu yang apa? Bikin orang penasaran, bikin orang pengen tahu gitu sih. Jadi saya merubah konsep gym jadi rumah sehat gitu. Nah di rumah sehat itu ada private gym sama cafe sehat. Private gym tuh gimana? Jadi private gym, jadi bisa belajar untuk latihan tentang latihan di gym. Terus kalau rumah sehatnya, cafe sehatnya, jadi belajar untuk makan sehat gitu maksudnya. Jadi intinya saya bikin rumah sehat itu untuk mengedukasi orang belajar gaya hidup sehat gitu. Belajar gaya hidup sehat. Di mana itu lokasinya, Mas? Lokasinya di Setra Murni. Jadi pintu tol keluar Paster dari Jakarta dekat dari situ. Oke, itu target kedepannya apa? Target kedepannya saya mau nyenengin rumah sakit sih Mas Edi. Karena rumah sehat. Jadi saya pikir kan nggak orang punya, nggak punya, semua sakit itu menyedihkan gitu dan butuh biaya banyak. Jadi saya juga pengalaman dari saya sendiri, pengalaman dari keluarga dan orang tua. Jadi menurut saya pengen punya cita mimpi saya nanti mau saingin rumah sakit. Jadi di mana rumah sakit, rumah sehat ada. Jadi intinya kalau orang sakit nggak di rumah sakit, harus di rumah sehat sebetulnya. Oke. Kalau Mus sendiri, kedepannya target ngapain? Kalau Yang dekat? target jarak dekatnya ini kan saya sedang mempersiapkan untuk seri kejuaraan dunia untuk MMA. Jadi ada kejuaraan dunia One Silat MMA itu saya sudah mengikuti seriesnya dari bulan November. Kemudian nanti ada saya masuk di semifinal Oktober, kemudian nanti Desember itu final. Saya target ke depannya yang terdekat adalah bagaimana bisa membawa harum nama Indonesia di kancah MMA internasional dunia. Jadi kalau bisa saya bisa masuk ke final dan menjadi juara dunia untuk MMA. Oke, kita doakan ya. Kalau keluarga gimana? Ngedukung nggak apa-apa tuh istri ngelihat atau ayah lihat bapaknya dipukulin terus itu. Kalau istri saya memang dari awal saya bergelut di MMA, bela diri, dia sudah biasa. Kemudian dia nggak ada perasaan takut atau apa gitu, jadi sudah mendukung. Cuman yang paling berat itu dari ibu saya, dari orang tua saya. Ibu saya itu selalu bilang, kamu kapan pensiun, kok mau pukul-pukulan terus gitu. Terus kemarin tuh mau kejuaraan dunia tuh saya pamit sama ibu saya. Saya bilang, Ma, saya ada seri kejuaraan dunia bakalan panjang sampai bulan Desember. Saya mau ikut. Bagaimana? Terus mama saya cuma bilang, Mama sebenarnya nggak setuju. Tapi Mama berdoa buat kamu untuk kamu sukses. Kapan jadinya pergi nanti? Tanggal 29 Oktober di 29 Malaysia. Oktober Sampai 25 Desember. 25 Desember. Oke, kita doakan membawa piala emas buat Indonesia ya. Baik. Sebenarnya ini luar biasa ya, kita lihat dari Mas Taat ya, dari semua apa ya, kekurangannya yang dia miliki pada saat itu, tapi bisa ditembus dan membuktikan bahwa tidak ada alasan tidak tuh ya, tidak ada alasan tidak, dan terbukti dengan menjadi seorang juara dunia ya. Jadi nggak ada alasan nggak punya duit buat nge-gym, nggak punya duit buat beli protein. Oh ini ada contoh hidupnya. Jadi nggak ada lagi alasan itu, tidak mau dengar lagi alasan itu. Yang kedua nih, saya mau cerita yang menarik dari Mustadi ini. Ada satu hal yang menarik yang kemarin sebenarnya. Jadi gini, ini mungkin saya kasih tahu aja. Jadi saya kenal Mustadi ini udah cukup lama, dan Mustadi ini adalah salah satu guru private bela dirinya Aska, anak saya. Jadi Mustadi ini ngajarin Aska untuk fight gitu ya, fight apa segala. Dan saya ingat banget ada satu kata-kata yang sempat diomongin sama Mus ke Aska pada saat Aska belajar waktu itu, terus dia sempat apa ya, sempat ngecuk atau sempat apa ya? Dia cuk, terus saya ngerasain cuk sendiri, dia cuk saya, coba kamu saya kasih ajarin cuknya benar, kemudian press, tekan, press udah benar dengan baik, dan saya benar-benar tap. Oke,
Oke, dengan tenaganya anak kecil, saya tap. Kemudian saya tap, lalu saya teringat apa yang harus saya beritahu dia. Saya bilang, Aska, yang kamu baru pelajari adalah mematikan. Ketika kamu belajar ini, kamu menjadi mesin pembunuh. Lalu, kamu harus bisa mengkontrol mesin pembunuh itu dalam diri kamu. Jangan sampai kamu menggunakan ini ke sesuatu yang tidak semestinya, seperti ke temannya atau ke siapapun. Itu yang saya bilang, ini belajar dari ini, maka kamu akan menjadi mesin pembunuh. Kamu yang mengkontrol diri kamu sendiri, hati kamu. Betul. Nah, itu artinya adalah satu hal gitu. Artinya adalah semakin hebat seseorang, dia harus semakin bisa mengontrol dirinya sendiri ya. Semakin bisa mengontrol dirinya sendiri. Dan itu adalah contoh yang baik dan thank you, terima kasih sudah hadir di Hitam Putih. They are a champions and I believe they are champions and I know that a champion is someone who believe in themselves even no one else does. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.